Selamat siang Bapak Ibu. Mari kita mulai kebaktian kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, sehingga hari-hari yang kami jalani selalu dilewati dengan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah. Biarlah Engkau sertai kami, hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, dapat memuji-muji lagu dengan baik. Ya Tuhan, kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang memelihara kami, sehingga kami mendapatkan tuntunan tiap langkah kami melalui firman-Mu. Dan firman-Mu juga yang menghibur kami di dalam kelemahan kami, di dalam kebimbangan kami selalu dihibur oleh firman-Mu juga. Ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dengan jelas dan boleh kami jalankan melalui kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pengurus. Biarlah Engkau sertai juga pengurus, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, dengan penuh kerendahan hati. Dan juga ya Tuhan, kami menyerahkan tim pemusik, tim leader. Engkau sertai juga ya Tuhan, agar musik yang kami nyanyikan boleh mendapatkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang masih dalam perjalanan. Engkau sertai ya Tuhan, agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ini di dalam penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Biarlah kebaktian ini boleh berjalan dari awal pertengahan ini hingga akhir. Selalu Roh Kudus menyertai kami, dan juga kami selalu bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini yang jauh daripada sempurna di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kita bisa kembali memuji nama Tuhan. Welcome, brothers and sisters in Christ. We're so glad to see you, and you as well. I hope your day is much better. And let's open our song with the very first one, Majesty.
yang saya pilih adalah jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Kalau saya boleh minta saudara-saudara yang bisa berdiri untuk berdiri, if I may ask those who can stand to please stand, and we'll sing "Don't Be Tiresome," working, serving the Lord. worship leader, marilah kita ulang lagi. Kita harus familiar dan sekaligus let's greet one another.
slide yang berikutnya sih. Bisa kelihatan, maaf ini ada tambahan. Oh giranglah Tuhan Yesus. Kalau nggak kelihatan nanti saya bisa bacakan ya.
Kristus Allah yang hidup, Kristus Tuhan yang bangkit, kami bersuka cita di siang hari ini. Rindu untuk disapa dengan firman-Mu, firman yang hidup. Namun kami sadar keterbatasan kami. Kami memohon Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan dengar dari hamba-Mu pendeta Yonas, kami bisa merenungkan dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersadalah pada kami ya Tuhan Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. I praise Thee for cleansing me from sin. rindu belajar firman-Mu, firman yang menghidupkan, firman yang meneguhkan, firman yang memberkati. Berbicaralah pakai mulut pipi lidah hamba-Mu, dan berbicara di hati kami masing-masing dengan cara-Mu, sehingga menit-menit mendatang ini bukan menjadi menit-menit yang melelahkan, tapi menjadi menit-menit yang sungguh-sungguh berharga dan memberkati kami. Sucikan hati pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan membuka firman Tuhan pada siang hari ini dari satu bagian, satu ayat saja, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan. Kisah Para Rasul adalah tulisan yang mencatat bagaimana firman Tuhan, bagaimana Injil Tuhan tersebar dimulai dari Yerusalem dan menyebar. Dan dimulai pada waktu itu Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus dicurahkan kepada umat manusia. Dan setelah itu Tuhan Yesus pernah berkata sebelumnya, Kisah Rasul 1 ayat 9,
dan kamu akan menerima Roh Kudus, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. As we listen to the Word of God, we remember that the Holy Spirit dwell in the heart of the disciples of Jesus Christ. And first pour out in Acts chapter 2, and the book of Acts recorded the journey of the gospel from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to out of the land of Israel. Dan kita melihat bagaimana Injil ini berkembang begitu rupa, begitu pesat, begitu cepat. Dan kita melihat bagaimana orang-orang bertobat satu persatu, dan banyak orang bertobat. Bahkan Kisah Rasul pasal yang kedua dan 4, and we knew that people repented. They confessed their sin and they follow Jesus Christ. As a matter of fact, Acts chapter 2 and Acts chapter 4 recorded that more than 1,000, more than 2,000 people, they confess and they believe in Jesus Christ and they become the followers of Christ. Dan kita melihat perkembangan selanjutnya, bagaimana ribuan orang bertobat dan terus Injil menyebar. Selama Injil ada di Yerusalem, salah satu yang menerima Yesus Kristus dan menerima Injil itu adalah seseorang yang bernama Saulus. One of those who repented was the name was Paul. And at that time the name was not Paul but Saul. Namanya adalah Saulus. And the time, flies, and then Apostle Paul has become apostle. First, he met Jesus Christ when he was about to persecute the churches. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengikut dan menerima Yesus Kristus, dimulai dengan bagaimana Rasul Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya untuk mempersekusi gereja-gereja di Damaskus. Dan akhirnya, make it short, Paul has become apostle. Rasul Paulus, Saulus menjadi Rasul Paulus. Dan kemudian kita melihat, setelah dia bertobat, Rasul Paulus melakukan perjalanannya selama atau sebanyak 3 kali. Apostle Paul began his journey. And the first journey is about to the land of Turkey. Kalau kita melihat perjalanan dari Rasul Paulus, yang pertama Rasul Paulus pergi ke wilayah yang disebut Asia. Asia at that time is not Asia like India, Myanmar. Asia at that moment it was called Asia Minor. It is the land of Turkey. Kalau kita belajar Alkitab, kita mengenal yang namanya Asia. Asia itu bukan Myanmar, Burma, Thailand, Indonesia, bukan. Tapi Asia yang disebutkan adalah wilayah Turki. Jadi kita melihat bahwa di dalam perjalanannya, Injil sudah menjangkau wilayah Turki. Itu sebabnya kita melihat kalau hari-hari ini Bapak Ibu pergi ke Turki, di sana ada sisa-sisa bagaimana kekristenan pernah menjangkau wilayah itu. Jadi jangan dipikir bahwa Turki itu negara Islam dari dulu, bukan. Turki itu pernah dijangkau oleh Injil Tuhan. Efesus itu letaknya di Turki. 7 gereja di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. The 7 churches in the book of Revelation, chapter 2 and chapter 3, actually located in the land of Turkey.
Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa di sana tidak ada, yang ada Israel. Turki itu kaya dengan peninggalan bekas-bekas gereja di masa lalu. Nah, Pulau Patmos, di mana Pulau Patmos? Where is the island of Patmos? Patmos Island is not far from Turkey, and therefore Apostle John was in exile and in Patmos Island, and Apostle John returned to Ephesus and was buried in Ephesus. Kalau hari ini sudah pergi ke Turki, sudah pergi ke daerah sekitar Efesus di situ, sudah akan lihat ada Basilica of the Apostle of John, Saint John, dan sudah akan temukan di sana bahwa Rasul Yohanes itu dikuburkan di Efesus. Itulah Turki. That was the first journey, missionary journey of Apostle Paul to the land of Turkey. Dan kemudian Rasul Paulus kembali, dan kemudian Rasul Paulus melakukan perjalanan misi yang kedua. Perjalanan misi yang kedua bukan hanya Turki, tetapi Rasul Paulus sampai menjangkau wilayah dekat-dekat Eropa. Apostle Paul on his second missionary journey was not just visiting Turkey, but even farther to the land of the Europe. That was the second missionary journey. The third missionary journey, perjalanan misi Paulus yang ketiga, bahkan Paulus pergi lebih jauh lagi, bahkan menjangkau Troas, ya. Dia pergi ke Korintus, dia pergi ke berbagai tempat, dan dia sempat mengalami kesulitan. Apostle Paul was persecuted. Apostle Paul was being hated by those Jews. Itu sebabnya Rasul Paulus terus melakukan perjalanan misi, dan on his third missionary journey, Apostle Paul did not visit Ephesus. Rasul Paulus tidak pergi ke Efesus karena dia harus segera kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Itu sebabnya Apostle Paul stopped in the city that was called Miletus. Rasul Paulus berhenti di Miletus, dan Rasul Paulus berkata, orang-orang Efesus, penatua Efesus, majelis Efesus, pendeta di Efesus, datang ke Miletus, because I would like to talk to you. Itu sebabnya Kisah Rasul pasal 20 adalah percakapan Rasul Paulus dengan para pemimpin gereja Efesus yang lokasinya berada di Miletus. Apa isi percakapannya? Perhatikan baik-baik. Dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. So Apostle Paul said to the leaders of the church in Ephesus, he said that, you know what, this is the last time and I would not see you again. Rasul Paulus berkata, ini waktu terakhir dan saya tidak akan ketemu kamu lagi. Kenapa? That was his third missionary journey. Is he going to do the fourth missionary journey? No. Why? Because he will be punished. He will be brought to Rome and he will be beheaded. Dia akan dipenggal kepalanya karena dia memberitakan Injil, dan karenanya dia difitnah oleh orang-orang Yahudi bahwa Paulus telah membawa Trofimus, orang Yunani, masuk ke bait Allah. Dan itu satu fitnah yang keji, satu tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Dan karenanya Rasul Paulus
dimintakan oleh orang-orang Yahudi supaya dia dieksekusi. Dan karena Paulus adalah warga negara Roma, maka Paulus dibawa ke Roma. Dan akhirnya kita membaca di dalam sejarah bahwa Rasul Paulus dieksekusi. So Paul will not do the fourth missionary journey. So the third missionary journey was the last time when Apostle Paul did the journey. And therefore, Apostle Paul mentioned to the church leaders in Ephesus, I would not see you anymore. Paulus berkata, aku nggak akan pergi, aku nggak akan ketemu lagi. Dan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, mereka menangis dan mereka memeluk Rasul Paulus dan mereka mengantarkan Paulus naik kapal untuk pergi ke Yerusalem dan kemudian ditangkap. So this is the last time. This was the last time when Apostle Paul met the church leaders in Jerusalem. And what was his message? His message was not, oh, I'm sorry, I won't see you anymore. And then they were just crying. No. But there was a significant message that Apostle Paul would like the church leaders in Ephesus understand. And what was the message? Apa berita yang disampaikan Rasul Paulus? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. You know, when Jesus Christ did his ministry, the first message that Jesus delivered to a lot of people at that time, it was known as the Sermon on the Mount. Do you remember Matthew chapter 5 verse 3? Masih ingat saudara waktu Yesus pertama kali menyampaikan beritanya kepada banyak orang, dicatat oleh Matius 5 ayat 3? Masih ada yang ingat? Enggak ada yang ingat? Ada yang lupa? Matthew chapter 5 verse 3. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang miskin. Bukan cuma miskin, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Terus, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi, dan seterusnya. Dikatakan berbahagialah, berbahagia. It is blessed, it is blessed, it is blessed, it is blessed. But now Apostle Paul saying not only it is blessed, but it is more blessed. Lebih berbahagia siapa? Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang memberi. Saudara, inilah yang disebut sebagai the principle of the kingdom of God. Inilah yang disebut sebagai prinsip kerajaan surga. Prinsip kerajaan surga itu prinsip yang berbeda dengan kerajaan dunia. The principle of the kingdom of God is the opposite of the principle of the kingdom of the world. For example, what does the world teach us? Apa yang diajarkan dunia kepada kita? Dunia kita mengajarkan pembalasan lebih kejam dari nggak pernah kayak di Indonesia, kok pada bingung? Apa saya ngomong bahasa yang susah? Orang Indonesia mengenal pembalasan lebih kejam dari nggak ngerti ya? Apa dulu sekolahnya di sekolah bahasa Inggris semua? Pembalasan lebih kejam dari pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Loh, nggak pernah belajar itu?
Bolos ya. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu the principle of the world. Itu prinsip dunia. The revenge is even worse than the deed itself. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang... Ini berbeda atau sama? Bagaikan langit dan... Apalagi prinsip dunia? Prinsip dunia yang diajarkan oleh Confucius atau Confucius atau Konghucu mengajarkan begini. Apa saja yang kamu tidak kehendaki orang lain perbuat kepadamu, jangan kau perbuat kepada mereka. Whatever you do not expect anyone to do to you, don't do it to them. That is the principle of the philosophy. Itu prinsip filsafat, juga diajarkan oleh Konghucu. Setelah Tuhan Yesus datang, Konghucu datang sebelum Yesus ya. Yesus datang, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Matius 7 ayat 12. What did Jesus Christ taught? What does Jesus Christ say to us? Kalau tadi Konghucu mengajarkan apa saja yang kamu tidak kehendaki orang lain berbuat. It is passive. It is negative. Jesus mengajarkan apa saja yang kamu kehendaki orang lain berbuat bagimu, perbuatlah demikian. Ini bukan pasif, tetapi ini aktif. Inilah prinsip kerajaan. Prinsip dunia mengampuni berapa kali coba? Hah? Berapa kali diajarkan di dunia? How many times that we need to forgive others according to the world? Once? How many times that Jesus teaches we need to forgive? 70 times 7. Wow. So how many times? 70 times 7? Huh? 70 times 7, how many? 490. You know, you need to learn math from our brother. Copy him. 490. So what does it mean? Does it mean that your wife made a mistake? Okay, this is the first time. Okay? So do the tally. And then the next day, oh, this is the second time. Okay? And then, you know, during the year is 489. This is already 489. Okay? So you have only one more time. And then I won't forgive you anymore. Is that the meaning? No. The meaning, if you are truly forgiving others, you are not going to tally, you are not going to count the mistake of others. Kalau saudara sungguh mengampuni orang, saudara itu nggak mungkin mengingat-ingat. Bahkan Alkitab berkata kasih tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itulah prinsip kerajaan surga. Nah, prinsip kerajaan surga yang lain yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Prinsip dunia lebih banyak memberi atau menerima? The worldly principle says that it is more blessed to receive than lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kenapa? Waktu kita menerima, kita dapat, kita punya. Waktu kita memberi, kita kehilangan. Tapi prinsip kerajaan surga yang diajarkan Tuhan Yesus berkata,
lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sudah menerapkan prinsip ini belum dalam hidup kita, saudara? Mana yang kita lebih banyak lakukan? Lebih banyak memberi atau lebih banyak menerima? Kalau imbang, tahun ini setelah kita datang di ibadah ini, saudara, nah, seringkali orang berpikir, wah ini memberi, kolektor lagi. Orang kok berpikir memberi itu selalu bicara tentang kantong. Dan kadang orang berpikir kalau sudah memberi untuk gereja itu sudah. Memberi itu bukan hanya untuk gereja. Memberi orang berkekurangan, memberi saudara-saudara kita, memberi kepada orang tua kita di Indonesia. Itulah memberi. Memberi kepada siapa saja yang membutuhkan. Bukan hanya di gereja, saudara. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Lalu kita mulai berpikir, Pak, kita itu nggak punya duit. Kita ini bukan Bill Gates, kok kita mesti memberi? Ya. Kita ini bukan Elon Musk, ya. Masa kita mesti memberi? Saudara, memberi bukan masalah kaya atau miskin. Memberi berpulang kepada hati kita masing-masing. Suatu kali seorang murid di kelas pemuritan saya berkata, Pak, tolong Pak, saya didoakan. Didoakan apa? Supaya saya kaya raya. Kenapa kok didoakan kaya raya? Saya itu kasihan Pak, lihat gereja-gereja itu miskin-miskin Pak. Saya pengen kaya supaya saya bisa memberi Pak. Saya bilang, untuk kamu memberi, tidak harus kamu itu jadi miliarder tinggal di New York atau tinggal di San Marino. Sekarang pun kalau kamu mau memberi, kamu itu bisa memberi. To give does not depend on whether you are rich or whether you are poor. Because giving starts from our hearts. Sudah dikasih Tuhan. Satu kali seorang ibu saya jemput untuk berdoa di gereja. Dia berkata, Pak Yunas, tolong Pak Yunas, saya didoakan. Didoakan apa Tante? Supaya saya menang loto. Kenapa Tante kok menang loto? Lah ya ini gereja, katanya cari gedung gereja nggak bisa beli-beli. Ya kontrak sewa terus Pak. Saya itu sedih Pak, saya nangis. Saya kepingin beli loto Pak. Dan kalau beli loto saya menang. Kenapa? Kalau saya menang Pak, ya supaya saya bisa memberi untuk gereja. Saya bilang, Tante, gak usah beli loto. Dalam sejarahnya, orang yang menang loto nomor 1 menceraikan istrinya atau suaminya. Siapa yang suka beli loto? Bertobat sudah. Loto kan resmi Pak. Loto adalah cara mencari kekayaan dengan tidak usah bekerja keras. Sudah dikasih Tuhan. Itu sebabnya kita berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berkata, Pak, saya bukan orang kaya. Tuhan Yesus pernah membawa murid-muridnya masuk ke bait Allah dan melihat bagaimana orang-orang memberi. Orang kaya memberi dengan berbanyak-banyak, tapi janda-janda memberi dari kekurangannya. Dan Tuhan Yesus berkata, mana yang dipuji Tuhan Yesus? Orang kaya atau janda-janda? Janda-janda. Memberi bukan masalah jumlah. Memberi adalah hati yang berkelimpahan, yang karenanya mau berbagi dengan sesama. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Why? Sebenarnya ada banyak alasan, saudara. Mengapa memberi lebih berbahagia daripada menerima? Saya akan bagi satu saja, karena waktunya sudah hampir habis. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Why? Why it is more blessed to give than to receive? The reason is number 1.
Giving is the heart of God. Memberi adalah hatinya Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, pada waktu kita memberi persembahan, jangan pernah berpikir kita itu memberi Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang miskin. Apakah Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita? Does God need your money? No. Does God need your money? Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi mengapa dikatakan beri dan kamu akan diberi? Karena memberi adalah sifat Tuhan. Giving is God's character. Coba perhatikan, Alkitab ini penuh dengan berita tentang Allah yang memberi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak percaya? Ayo kita periksa. The Bible is full with the story how God has given us everything that we need. Genesis, from the book of Genesis. Kitab Kejadian. Tuhan Allah memberi? Apakah Tuhan Allah memberi? Memberi apa? Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Kejadian 1 ayat 1. Terus ayat 2, bumi belum berbentuk dan masih kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Apa yang Tuhan kasih pertama kali untuk umat manusia? Terang. Jadilah pagi dan jadilah malam. Jadi pagi dan malam itu pemberian Tuhan. Masih kurang? Masih kurang ya? Tuhan Allah menciptakan manusia hari keberapa? In what day that God created man? Hari ke-6. Kenapa kok hari ke-6? Kalau hari kedua masih kosong, Pak. Facebook belum ada, Instagram belum ada, Pak. Mau ngapain kita? There is no Facebook on the second day. There is no Instagram on the third day. So God created man on the 6th day. Hari ke-6. Kenapa? God fulfilled everything. God prepared everything. God provided everything for humankind. Sehingga waktu manusia diciptakan di Taman Eden. Ada yang dimakan, ada yang dilihat. Masih kurang? Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki atau perempuan yang diciptakan nomor 1? Adam or Steve? Which one that God created? The first time God created Adam. Terus Tuhan pulang gitu. Udah Adam ya tinggal di Taman Eden ya, bye gitu. Bye, enjoy Eden Garden, Adam, bye gitu. What did God do? He created. He made a woman. Dia memberikan seorang wanita. Diciptakan dari tulang rusuk atau rusak? Diciptakan dari tulang rusuk. Apa enggak hebat Tuhan itu? Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan kepada masing-masing orang itu pasangannya. Dikatakan penolong yang sepadan. Hebat tuh. Kita lihat ya, Pak Heri sama Jenny, nice and beautiful, you know. Indah sekali. Kita lihat Kokehi, Cik Suwan. Saya sudah 10 tahun nggak ketemu Cik Suwan. Senang sekali lihat Cik Suwan. Luar biasa indah. Kokehi sering komentar di Facebook saya, keren. Padahal Kokehi sudah ngomong dirinya sendiri. Sudah. Beautiful. Nah Andre bagaimana? Belum waktu. Pasti sudah lagi. Belum tahu.
Tuhan menciptakan dan Tuhan memberikan. God is giving. God has given. God will give. Because giving is the attitude of God. Manusia diciptakan begitu sempurna. God has created man beautifully and wonderfully. And what happened with man? What happened with man and woman? Kenapa, ada apa dengan manusia pertama? God created them wonderfully, but unfortunately, what happened? They sin against God. Mereka jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan berhenti memberi? Sudah berdosa, tutup buku acara, sudah nggak usah memberi lagi. Begitu? Tuhan tetap memberi, saudara. Adam, Hawa, dan keturunannya semuanya dibinasakan, dan Tuhan menyelamatkan manusia melalui sebelum Tuhan Yesus, melalui Kejadian pasal 6. Melalui Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam kapal. Jadi pada waktu when man and woman sin against God, God did not stop giving. Tuhan tidak berhenti memberi, tapi Tuhan terus memberi. Tuhan menyelamatkan melalui Nuh. God saved humankind through Noah and his descendant. Let me ask you, Noah and his descendant, what happened with them? Nuh dan keturunannya, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka jadi tambah baik? Mereka jadi tambah baik? Bukan, jadi tambah buruk. Sampai Kejadian pasal 11 Tuhan Allah menyerahkan mereka. Genesis chapter 12, Kejadian 12, Tuhan Allah memanggil Kejadian 12 ayat 1. Tuhan Allah memanggil Kejadian 6 sudah selesai, itu buku. Kejadian 12 Tuhan Allah memanggil. Aduh, Bible study-nya bagaimana? Saya mau bilang Pak Emil ini, saudara. Diulang lagi. Kejadian 12 Tuhan Allah memanggil Abraham. Kenapa Abraham? Why Abraham? Why? Kenapa Tuhan Allah tidak memanggil Bambang? Why did God call Abraham? Why? Because through Abraham, God will give us the Savior of the world, Jesus Christ. Karena Tuhan tahu manusia terus berdosa. Because God knew that humankind like to sin against God, to rebel against God. And therefore God called Abraham, and through him, through his descendant, there will be Jesus Christ, the Savior of the world. Sudah selesai? Yesus datang menyelamatkan kita di salib, betul? Jesus Christ was crucified, right? Is that it? Selesai? Tuhan, aku sudah memberikan begitu. Sudah baca Wahyu from Genesis through Revelation. Wahyu 21-22. Tuhan Allah memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. God gave us new heavens and new earth. Why? Kenapa? Because He loves us. And why new heavens and new earth? Kenapa langit baru dan bumi baru? Ada nggak di sini? Bumi langit lama, bumi lama. Langit baru, bumi baru ada. Kenapa? Karena langit yang lama dan bumi yang lama ini akan musnah, hilang, diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kita semua akan tinggal di sana, and we will be there in the new heavens and new earth. And therefore, do not love only those who are in this old heavens and old earth, because all will be gone. Saudara cinta uang?
Saudara suka uang? Ya. Nggak suka? Kasih saya. Nggak suka uang? Kalau saudara suka uang, begitu rupa ingat, uang bisa hilang dan uang akan hilang. Saudara suka mobil? Mobil bisa hilang. Apa yang saudara suka di dunia? Semua bisa hilang. Itu sebabnya Kolose pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 berkata, apa Pak Yusuf? Sudah ingat ayat hafalan di kelas pemuritan? Sudah selesai pemuritan ini? Ayo, apa Kolose 3 ayat 1 sampai 3? Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Seek those that are above and think those that are above. Why? Karena kita dipanggil untuk hidup di sana. Hidup di dunia ini sementara. Berapa lama kita hidup di dunia? Cepet, bisa cepet? Berapa lama Bapak Ibu hidup di dalam dunia? 70. Itu penyair pernah berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. How long are you gonna live on this earth? 70. Or according to the Bible, how many hours? How many years? 70. 120 is how long did Noah build the ark? 70. Sekarang sudah umur berapa? Itu sebelumnya, berarti bonus itu. So how long are we gonna live? We are not gonna live forever on this earth, but we will live forever up there in the new heavens and new earth. Saudara, hari demi hari kita itu tambah tua. Ada yang lebih muda? Despite the new technology of the skin care, the fact says that we are getting older and older and older. Betul? Saudara, kalau ulang tahun, kenapa kok niup lilin? Happy birthday to you. Why? Kenapa? Lilinnya jangan habis. Itu sebabnya sebelum nyalakan lilin, sebelum niup lilin bilang apa? Sebelum niup lilin bilang apa? Make a wish. Kenapa? Supaya kenapa? Karena keinginannya apa? Supaya lilinnya itu jangan habis, sudah. Di Indonesia sekarang nyanyinya bukan happy birthday. Katanya happy birthday itu kafir. Misalnya ulang tahun nyanyi apa? Hari ini hari yang terindah. Mestinya kalau ulang tahun jangan matikan lilin. Actually, when you celebrate your birthday, do not blow the candle. Actually, you light the candle to remind all of us, each and every one of us, that our lives is limited. So, kapan saja kita bisa mati, betul? Saya baru sebelum saya pulang ke Indonesia, saudara, saya mengunjungi satu orang dulu jemaat yang saya layani. Dia tinggal di pindah ke Florida, di sana dia sakit kena stroke, lalu kembali ke California, dia kena diabetes. Sebelum saya pulang, saya ke Indonesia, saya bilang, ya, let us visit him. Tepat sehari sebelum saya kembali ke Amerika, istrinya telepon istri saya, my husband, pastor, umurnya baru 50 years old. 50. Orang umur 50 bisa. Kita sudah lebih dari 50. Ada yang belum. Kapan saja kita bisa dipanggil pulang oleh
it is more blessed to give than to receive. Because when we give, we are remembering the character of God, and we are exercising the heart of God in our lives. Jangan pelit, saudara. Hemat boleh, jangan pelit. Bedanya pelit sama hemat apa? Apa Pak Yongki? Bedanya pelit sama hemat. Pak Yongki ini pintar, saudara. Saya senang. Saya kok Pak Yongki nggak datang, sedih. Apa bedanya pelit sama hemat? Halo. Andre juga pintar, udah kayak puluhan kali, 100 kali. Bedanya pelit sama hemat apa? You are smart. Ya. Ayo, ada? Ini apa bedanya pelit dan hemat? Pak Heri tolong translate ya untuk Chinese. I don't know the translation of pelit and hemat. Apa bedanya pelit dan hemat? Hah? Apa lagi? Pelit nggak mau beli. Hemat? Pengaturan. Nah, pintar. Nah, ini pintar. Nah, ini termasuk IQ-nya 800-900. Yang lain, yang paling sederhana bedanya pelit sama hemat. Sini apa sih? Pelit sama hemat. Susah mikirnya, udah gampang. Pelit huruf depannya P, hemat huruf depannya H. Selesai. Susah banget. Ya. Bedanya pelit sama hemat. Nah, tadi definisi lebih jelas yang dikatakan lain. Pelit itu sama sekali nggak mau keluar duit. Mamanya telepon, Leni, mama lagi di Banjarmasin ini, lagi sakit ini, tolong Leni. Bisa kan? Leni karena ini saya kasih contoh, saya pinjam contoh. Leni pelit, nggak ada duit. Selalu bilangnya nggak ada duit, padahal orang pelit itu selalu bilang nggak ada. Padahal di mana duitnya? Di bank. Nggak ada duit, susah. Lagi sepi. Tapi kalau Leni hemat, Leni tolong kirim duit. Leni hemat. Leni perlu untuk hari tuanya. Tapi karena mamanya perlu, dia keluar. Itu namanya Leni sedang hemat. Tadi dikatakan pengaturan, manajemen. Orang Kristen bukan dilatih Tuhan jadi orang pelit, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Tuhan ampuni, Lord forgive me Lord for my sin. No more forgiveness. You know? God is forgiving us because God, the heart of God is the heart that is giving. Jadi jangan pelit-pelit, saudara. Ada yang masih suka kirim uang kepada orang tuanya di Indonesia? Jangankan di Indonesia, di sini aja masa bodoh sama orang tuanya. Tak boleh, saudara. Saya kirim, Pak. If you still have daddy or mommy in Indonesia and or even here in the US, do not just be pelit, okay? Jangan pelit-pelit, saudara. Give. Ada orang berduka cita? Kalau ada orang berduka cita? Give. Jangan diam. Jangan lewat sana, nanti ketahuan. Jangan. Ada orang berduka cita? Kasih. Ada orang sakit di rumah sakit? Dan untuk memberi kita nggak usah nunggu. Mama, kamu kok nggak memberi? Mana kamu kok memberi? Jangan nunggu orang lain memberi. Bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah, dan jangan pernah berpikir bahwa kita ini tidak punya apa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya itu dulu berpikir saya itu pendeta paling kiri, paling miskin. Kok bilang? Di antara pendeta-pendeta di California, saya nggak punya rumah. Pendeta punya sudah kaya raya, punya rumah, punya sekolah.
Saya cuma punya istri sama anak aja. Terus Tuhan menjamah saya. Tuhan izinkan saya dimuridkan. Terus habis itu saya mikir, iya ya, saya mau ngapain ya? Kita mati kan nggak apa-apa kan? Ada yang mati bawa limusin, mati bawa mobil, mati bawa apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang, ku tinggal semua. Mati nggak bawa apa-apa kan? Ada yang mati dibawain Alkitab juga. Ini Ami, Alkitabnya nanti dibaca ya kalau di sana. Ya dulu aja nggak pernah baca Alkitab, buka Alkitab aja nggak ngerti, saudara dibawain Alkitab, ya kan? Kalau mati jangan dibawa Alkitab, Alkitabnya dikasih nih. Banyak Maranatha yang nggak punya Alkitab, dikasih, saudara. Ya, nanti kalau orang mati diminta Alkitabnya, tolong kumpulkan buat Maranatha. Banyak yang nggak bawa Alkitab. Terus sudah dikasih Alkitab, sudah mau ditutup. Tunggu, jangan ditutup dulu matinya. Kenapa? Kacamatanya ketinggalan. Dikasih Alkitab, terus dikasih kaca. Udah ditutup kan, dikubur, ya kubur, dikubur. Kita ini ketinggalan. Ini di dalam peti kan gelap gulita, saudara. Mesti dibawain apa? Center. Kita mati itu nggak bawa apa-apa. Kenapa kita ini pelit sekali? Sudah lihat orang miskin di jalan, kasih. Saya dulu punya attitude gini. Saya kok ada orang di jalan pinggir bawa kertas gitu ya. Tulisannya apa? Tulisannya apa? Homeless, jobless, terus God bless, gitu kan? Saya dulu mulutnya jahat. Orang itu minta-minta, males, ya, paling bergerak itu nanti. Mulutnya jahat tuh. Padahal saya enggak kasih. Berapa banyak kita yang kayak gitu? Bertobat. Mulai sekarang kalau enggak ngasih, mulut dia. Mau kita nggak ngasih kok, ya, dia. Itu urusannya dia. We never know what's gonna happen with him. We never know what happened with him. But we are judgmental. You know, we are prejudiced. You know, seeing someone and then we thought that, oh, you know, no, stop. If you don't give, stop. Kalau Roh Kudus gerakkan, kasih. Sebab memberi adalah sifatnya Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan enggak sama kita? Does God give us forgiveness? Yes. Does God know that tomorrow we will sin against Him again? He knew it, but He did it anyway. Tuhan nggak bilang gini, dasar kurang ajar, ya sudah diampuni masih berdosa, mulai hari ini nggak tak ampuni gitu. Enggak kan? Kenapa kita itu kok menghakimi orang lain? Stop. If you want to give, give. If you don't want to give, stop. Keep our mouth shut. Stop. Don't say anything. But when the Holy Spirit move your heart to give, give. And that's it. Saya dikasih Tuhan. Inilah hatinya Tuhan. Inilah hatinya. This is the heart of God. The heart of God is the heart of giving. Saudara pergi ke gereja untuk apa? Untuk memberi, bukan untuk mendapat. Why do you go from the church to another church? To receive or to give? Supposed to be to give, not to receive. Because God has given us from Monday through Saturday, God is giving us whatever we need. And Sunday has come, and we need to come to the church, not to receive, not to expect anything from the church. Jadi kalau suatu hari di Maranatha tidak ada makanan, it's okay, no problem. Kimtar masih buka, ya?
Kinta maksudnya. Saya diajak istri saya ke Westminster. Saya ingat Kinta karena Kokehi itu sering kali bilang Kinta itu roasted porknya the best katanya. Saya ke Westminster, di sebelahnya itu Westminster sama Bolsa sama apa itu, waduh enak sekali sudah. Roasted porknya itu the best, lebih bagus dari Kinta. It's okay, sudah. Nggak ada makanan pun oke. Ataupun kalau makanannya kurang, makanannya seadanya, adanya cuma bubur Manado, it's okay. Adanya cuma bubur ayam, it's okay. Adanya cuma sotonya aja soto kering, sudah. Ini nggak ada isinya apa-apa, it's okay. Because we did not come to receive, we come to give. Nah, kalau sudah tahu di Maranatha seringkali adanya bubur ayam aja. Tapi Maranatha biasanya ada Panda Express cuma paling banyak 3 item. Maranatha itu 9 item. Combo, bukan combo A, B, C, ini combo Z. Ini Maranatha. Sudah tahu kok, bring something to the church. Do not just come to receive, come to bring something, come to give. Kiranya itu memberkati kita berdua. Lord, thank you for giving us a short or probably long or probably not too long message about the principle of the kingdom of God. It is not to receive, but it is to give. And we know that to give, we don't have to be rich. Because giving is the heart of God. Giving begins from our heart. And therefore, Lord, help us to give. Give, because it is more blessed to give than to receive. Ajari kami Tuhan untuk belajar memberi, bukan menerima saja. Ajari kami Tuhan jadi orang hemat, bukan jadi orang pelit. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami punya hatimu, to give, not just to receive. May your name be glorified and the word of God change our life, change our heart. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Demikianlah Injil Tuhan Kristus yang telah disampaikan oleh Pendeta Yonas. Terima kasih Pendeta Yonas. Berbahagia mereka yang mendengarkan dan menyimpannya dalam hati serta melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Blessed are those who listen, who keep and to practice God's words in our daily lives. Amen. Saya minta jemaat untuk berdiri. May I please ask those who can stand to stand as we affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Umat Tuhan, marilah kita menghayati kesatuan iman kita dengan semua orang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan mengucapkan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada anaknya, dari Maria yang menderita sengsara, Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pilatus, disalib, mati dan turun pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam, naik ke surga, duduk di sebelah bersama yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku tidak persekutuan Amin. Selanjutnya saya persilakan Kokehi untuk kita syafaat. Saudara, silakan dulu kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan berkat-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami dan kegiatan kami sehari-hari, baik kami bekerja
maupun di dalam kami tidur. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendengar saudara kami yang mungkin masih sakit, anaknya Liana ya Tuhan, anaknya Hana, Billy ya Tuhan, di Jakarta mungkin ya Tuhan. Tuhan juga akan menolong dia Tuhan supaya dia dapat kesembuhan ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Andi, Robi, juga Teresa ya Tuhan, tim juga tim Udon, biarlah kiranya Tuhan menolong ya Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk mentor saya Juliana, Tuhan sudah sembuhkan. Ada percaya Tuhan memelihara kami dengan penuh ya Tuhan, dan Tuhan mengingatnya di mana saja anak-anakmu berada dalam keadaan susah dan senang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Maranatha sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai rencana Maranatha juga yang akan pergi minggu ini ya Tuhan ke Kentucky ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sertai ya Tuhan. Dengan Tuhan doa kami ini, kami panjatkan amin dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kolektor dimulai, mari kita berdoa. Yang Maha Besar, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak terhenti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapak, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Kau selalu memberikan dan menyertai dia dimanapun dia berada. Pakai ia selalu dengan kehendak saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap orang. Kau berkati setiap apa yang jadi jemaat. Kiranya juga Engkau memberikan mereka yang belum sempat hadir pada hari ini, jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau beri kekuatan. Tuhan, kiranya persamaan yang kami beri kami dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. To
Selamat datang. Pengumuman. Shalom, salam damai semuanya. Kita akan mengenalkan orang baru. Ini ya, siapa? Orang baru. Gak apa kita mulai ini. Bajunya hitam. Kenapa kok rambutnya ganti dia? Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Emil Zeng. Dan hari Selasa seperti biasa tetap ada bersuka doa jam 8 malam melalui Zoom. Jadi dari kita ada banyak yang pergi ke Kentucky, ke Batranu, dan kita nanti Ko Andi yang akan memimpin doa hari itu, karena mungkin sebagian kita masih di pesawat Ko Andi ya. Jadi mungkin yang lain yang nggak ikut doa juga bisa mendukung Ko Andi nanti, bantu Ko Andi di dalam doa, karena kita banyak yang masih di pesawat. Kita akan berusaha ikut, tapi kita mohon doanya juga supaya kan kita mau ketemu Jimmy sama Hendra di sana. Jadi kita minta doa dari teman-teman sekalian supaya kita boleh sebagai gereja kembali. Dan hari ini kita merayakan kebetulan ada yang berulang tahun, yaitu mana tadi Cik Foni. Cik Foni, nanti Pak Yonas minta tolong doakan untuk Cik Foni, juga Andreas katanya. Andreas dan juga minggu lalu Jimmy sekalian, karena Jimmy juga mau ke Colorado dan pulang pergi, jadi kita nggak tahu kapan lagi bisa ketemu. Lalu Bu Aimin ya, Bu Aimin katanya juga. Lupa. Lalu Pak Andreas ulang tahun ya? Belum. Masih belum, oke. Biar cepat sampai. Serius Pak, ini ya. 4 tahun lagi. Saya ulang tahun 4 tahun. Michael, saya ada James. Oke, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Maranatha, dan kemudian saya minta pendeta Yonas untuk menutup kebaktian kita dengan berkat. Oke, sebentar. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus.
saya mau mengucapkan banyak terima kasih dari saya mewakili keluarga besar saya di Indonesia. Terima kasih banyak untuk semua doa, atensi, perhatian, dan ungkapan kasih untuk anak saya Billy. Billy kemarin Jumat sudah kontrol, lukanya oke semua, nggak ada infeksi, nggak ada apapun. Balik lagi 3 bulan nanti untuk kontrol. Mungkin 6 bulan karena dia masih muda, jadi sudah bisa lepas pen. Jadi semuanya oke. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mau sedikit bersaksi, walaupun begitu banyak bertubi-tubi ya masalah yang timbul dalam hidup kita, tapi selama kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberi penghiburan dalam bentuk apapun. Misalnya saya kerja 8 minggu dibayar 5 minggu selama setahun, tapi saya tidak komplain, saya jalani. Terus kerja 12 jam jadi 24 jam, saya jalani. Tapi ada titik di mana Tuhan kayak ngasih tanda, oh udah saatnya kita pindah gitu. Tuhan kasih tanda-tanda itu. Terus saya dapat kabar kurang enak terus dari Indonesia ya. Anak adik saya minta dibeli motor, saya beli motor, nggak lama kecelakaan. Seminggu kemudian anak saya pulang ke Indonesia liburan semester, kecelakaan. Terus hal-hal seperti itu terus terang kan melemahkan ya, melemahkan saya di sini. Tapi ternyata Tuhan selalu kasih penghiburan. Jumat kemarin saya dikasih kabar kan anak saya baik-baik saja. Di hari yang sama saya juga dapat Social Security number dan working permit keluar. Itu benar-benar satu hadiah terbaik dari Tuhan buat saya. Jadi saya bisa planning for a better future buat keluarga saya di Indonesia ya, karena itu di luar kontrol saya kan. Saya dapat apa enggak, saya dia granted atau enggak itu di luar kontrol saya, tapi Tuhan itu selalu menyertai selama kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi jangan pernah bersungut-sungut, karena Tuhan selalu kalau udah kasih ujian pasti ada berkat setelah itu. Dan ini semua pastor udah, kalau ngomong tentang memberi, ini semua jemaat Maranatha udah lolos tes. Terima kasih ya semuanya. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama semuanya. Ya Tuhan, kami datang padamu mendoakan saudara kami yang merayakan ulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Cici, Foni, untuk Jimmy, untuk istri hambamu sendiri, dan saudara kami Andreas, Yosi. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan buat kami. Ajari kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, umur panjang ada di tangan kanan anak-anakmu tadi, damai sejahtera di tangan kiri. Berkat-berkat jasmani rohani Tuhan limpahkan. Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, dan biar berkat surgawi turun atas mereka yang sedang berulang tahun. Belas kasihan-Mu terus, kemurahan-Mu terus menaungi dan memimpin hidup mereka semua.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saat teduh pribadi. Saat teduh selesai.